kita lanjut lagi ya. Nah, lanjut lagi untuk oke. Nah, bagaimana cara mengontrol asam urat? Untuk terapi untuk mengontrol asam urat itu kita bisa bagi menjadi 3 bagian ya. Nah, nanti mungkin yang untuk bagaimana cara terapinya, kemudian bagaimana cara melakukan program-program untuk mengontrol asam urat ini, program terapinya seperti apa, mungkin kita buat sesi sendiri ya, Pak Mas Zaki ya. Nah, ini mungkin ada pelatihan bagaimana cara mengontrol asam urat, itu terapinya apa aja seperti itu. Baik, siap, Pak. Nanti kita buat pelatihan khusus lagi. Nanti baik bisa dengan Zoom juga sih, nggak masalah. Seperti itu. Oke, karena waktunya nggak cukup nih kalau untuk menjelaskan lebih detail. Nah, terapi untuk mengontrol asam urat itu bisa dilakukan dengan 3 hal ya. Dan ini ibaratnya memang wajib untuk dilakukan untuk bisa kita melakukan pengontrolan terhadap asam urat. Yang pertama adalah merubah mindset, merubah cara pikir, cara pandang, merubah pola hidup. Yang kedua adalah terapi yang dilakukan di luar tubuh. Kemudian yang ketiga adalah terapi yang dilakukan dengan mengkonsumsi herbal ya. Jadi yang dari dalam tubuh seperti itu. Nah, jadi dari 3 hal ini nanti yang kita lakukan, kita akan membuat program untuk misalnya kita ada klien yang dia ingin melakukan kontrol terhadap asam urat beliau ya yang mungkin lebih lebih tinggi dari normal gitu kan. Untuk laki-laki di atas 7, untuk wanita di atas 5 gitu kan. Nah, kita akan buatkan program selama 1 bulan. Di setiap 3 hari kita lakukan kontrol. Di setiap harinya ada hal yang harus dia lakukan. Nah, itu kita lakukan selama 1 bulan dan insya Allah nanti dari situ akan ada perbaikan tuh di kondisi asam uratnya beliau di tingkat kadar asam urat yang ada di dalam darahnya. Nah, pertama merubah mindset nih. Yang dilakukan untuk merubah mindset adalah pertama disiplin diri untuk pola makan dan pola minum. Sebenarnya simpel sih itu kan. Nah, ini hal-hal di bawah ini adalah hal-hal yang harus dilakukan harus secara disiplin dan harus continue gitu kan dilakukan selama 1 bulan tersebut. Dan insya Allah setelah 1 bulan tersebut maka asam urat dalam darahnya akan turun dan dia akan bisa melakukan hal yang normal lagi seperti makan yang mungkin yang tadinya dilarang seperti itu. Nah, pertama adalah minum air putih minimal 3 liter sehari. Tadi di depan sudah dijelaskan bahwa untuk si ginjal dapat mengeluarkan si asam urat maka dibutuhkan air. Air tadi dikeluarkan dengan bantuan air tadi melalui air seni ya, melalui urin seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada tidak ada air di situ atau kurang asupan air minumnya, maka si asam urat tadi malah akan membentuk batu di dalam ginjal. Yang kedua, yang kedua adalah hindari obat diuretik. Diuretik itu obat-obatan yang memicu si peminumnya, si pengonsumsinya untuk buang air kecil lebih banyak. Itu perlu dihindari. Seperti itu. Karena apa? Akhirnya si air akan dipaksa untuk keluar, padahal seharusnya dia bisa membawa asam urat tadi untuk keluar dari tubuh. Kemudian yang ketiga, hindari minuman yang beralkohol. Kemudian yang keempat, hindari makanan minuman yang tinggi fruktosa. Jadi yang kita kenal itu ada tiga gula ya, tiga tiga ikatan gula. Jadi yang pertama adalah fruktosa, yang kedua adalah eh, glukosa, yang ketiga adalah galaktosa. Nah, yang fruktosa tadi itu merupakan gula yang diproduksi oleh tanaman, gula yang diproduksi oleh buah itu. Nah, itu disebut fruktosa. Ciri-cirinya adalah dia disakarida. Jadi dia punya punya ikatan double seperti itu. Kemudian dia mudah dicerna oleh tubuh, mudah dipecahkan oleh tubuh kita seperti itu. Nah, itu kemudian dia manis, dia sangat sangat manis ya.
itu dia. Nah, itu ciri-ciri dari fruktosa. Itu bisa banyak didapat dari buah-buahan seperti itu. Bahkan beberapa sayur juga ada seperti itu. Ada fruktosanya. Nah, yang kedua adalah glukosa. Nah, glukosa ini glukosa ini dalam tubuh kita adalah sumber energi. Tapi dalam jumlah yang banyak akhirnya dia bisa merusak eh, ikatan kimia dari hormon. Sehingga nantinya apabila jumlahnya cukup banyak, maka dia akan menghalangi sistem tubuh kita untuk untuk bekerja dengan normal. Itu glukosa. Seperti itu. Nah, dua hal ini, dua fruktosa dan glukosa ini yang banyak ada di dalam tubuh kita seperti itu. Nah, kemudian yang perlu dihindari juga makanan-makanan yang tinggi purin. Contohnya adalah daging merah. Seperti daging merah itu daging sapi, daging kambing, seperti itu. Nah, itu tinggi purin. Kemudian makanan-makanan eh, kerang, kemudian tuna. Jadi ada nanti bisa di googling sendiri ya makanan-makanan tinggi purin. Nah, itu yang harus dihindari pada saat kita melakukan terapi ini. Sehingga apa? Sehingga eh, apa namanya program kontrol untuk asam urat ini bisa optimal dijalankan seperti itu. Nah, kemudian yang itu, oh oke 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 ada yang kurang berarti. Oh terhapus, maaf 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 maaf. Tadi berarti nah yang kedua adalah terapi luar tubuh. Nah, terapi luar tubuh ini, mohon maaf ya tadi apa namanya slide-nya yang satu terhapus ternyata. Jadi kalau yang terapi luar tubuh itu mungkin bisa catat ya. Terapi luar tubuh yang pertama kita lakukan adalah berbekam. Gunanya apa? Bekam itu mengeluarkan darah, tapi tidak yang luar biasa tidak sembarangan darah yang keluar dari proses berbekam itu. Tapi berbekam itu mengeluarkan mengeluarkan limbah-limbah hasil metabolisme kita yang kalau misalnya tertumpuk itu dapat berbahaya bagi tubuh kita. Contohnya adalah kolesterol yang LDL ya, yang memang kolesterol yang eh, apa namanya eh, dapat membuat sumbatan di pembuluh darah. Tuh. Kemudian asam urat bisa dikeluarkan juga dengan berbekam. Nah, nanti ada titik-titik di mana berbekam yang khusus, yang efektif untuk eh, mengontrol si asam urat ini. Dan nanti mungkin di sesi lain saya akan lebih detail lagi menjelaskan bagaimana terapi untuk berbekamnya untuk yang asam urat tadi. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melakukan eh, peta jari dengan biji. Peta jari dengan biji itu yang pertama adalah kita menguatkan organ ginjal. Nah, yang kedua kita juga bisa mau mau menstimulasi si organ jantung agar dia bisa melakukan pembersihan darah dipompa lebih kencang sehingga darahnya bisa lebih bersih dari situ. Nah, itu jadi titik jantung dengan titik ginjal yang kita lakukan dengan peta jari biji ya. Nah, yang ketiga adalah kita melakukan peta jari dengan warna. Nah, peta jari dengan warna ini kita bisa mengurangi rasa sakit yang ada misalnya di persendian seperti itu. Kita bisa biasanya kan timbul rasa sakit yang nyerinya dua ya kalau misalnya sudah terlalu lama, kalau misalnya baru dia akan nyerinya datang dan pergi gitu. Tapi kalau misalnya sudah lama berarti dia akan continue terus menerus. Nah, kita bisa menggunakan warna merah ataupun eh, warna merah untuk mengurangi rasa nyeri yang datang dan pergi seperti itu, atau warna orange untuk mengurangi rasa nyeri yang terus menerus seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan uh, kita bisa menggunakan
warna pewarnaan ya, peta jari dengan warna. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan peta jari warna juga untuk kasus-kasus yang tadi. Kalau tadi kan rasa nyeri itu karena dia ada di sendi ya. Nah, kalau misalnya sampai terjadi sudah ada terjadi batu ginjal di situ, kita bisa menggunakan peta jari warna dengan warna orange untuk memecahkan ginjal tersebut, memecahkan batu ginjal tersebut. Sehingga pada saat batu ginjal itu sudah dipecahkan dan ditambah dengan air minum, maka si si apa batu ginjal tadi bisa keluar secara lebih kecil itu melalui ureter dan uretra sehingga bisa dikeluarkan oleh tubuh seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan eh, nail terapi ya. Jadi kita bisa melakukan optimalisasi untuk eh, di bagian di organ ginjalnya seperti itu. Dan nanti kita taruh di mana namanya? Kita taruh dengan magnet spin ya, kita taruh di kuku, di kuku kaki seperti itu. Nah, itu untuk terapi yang luar tubuh. Kita bisa melakukan itu dan itu bisa misalnya hari Seninnya kita lakukan untuk biji, hari keduanya kita bisa melakukan dengan warna atau hari pertamanya biji, malam harinya warna, hari pertama warna, malam harinya biji, kemudian besokannya kita bisa dengan meridian gitu kan. Meridian mana yang yang kita lakukan apa namanya penguatan di situ, kita bisa kita bisa melakukan baik meridian di ginjalnya, di bagian yin-nya atau di meridian urinary kandung kemih di bagian sisi yang-nya. Nah, itu tergantung kebutuhan. Kalau misalnya intinya, kalau misalnya dia masih kelihatannya ada di posisi di ginjal gitu kan, maka kita gunakan meridian ginjal. Tapi kalau misalnya kita lihat, oh ini sudah timbul rasa nyeri, anyang-anyangan seperti itu, sulit buang air besar, maka kita bisa gunakan di sisi yang dari meridian tadi. Kita bisa gunakan warna, bisa gunakan juga magnet. Atau nah kemudian hari ketiga kita bisa juga menggunakan tadi ya magnet nail terapi gitu kan. Kemudian yang keempat juga bisa kita lakukan dengan zonal seperti itu. Jadi setiap hari ada yang disusun seperti itu. Oke. Nah, itu eh, kita udah mulai menjalankan itu sih di mana holistic care seperti itu ya. Jadi satu sinergi dari terapi-terapi yang bisa membantu untuk mengontrol asam urat ini. Kemudian yang ketiga adalah terapi herbal. Nah, terapi herbal ini mindset. Nah, terapi herbal ini adalah terapi yang dia bekerja dari dalam ya. Jadi kita mengonsumsi herbal tertentu sehingga kita bisa mengurangi jumlah asam urat yang ada dalam darah seperti itu. Nah, untuk sebenarnya kalau untuk yang tradisional kita sudah sering dengar tuh misalnya kumis kucing seperti itu. Kemudian juga apa namanya eh, berbagai macam yang untuk mengeluarkan peredaran darah, melancarkan peredaran darah itu kita bisa lakukan herbal-herbal tertentu atau juga kita bisa dengan gift uragin nih. Jadi dari gift kita mengeluarkan bukan mengeluarkan, kita kerjasama itu ada satu herbal namanya gift uragin. Nah, itu memang difokuskan untuk optimalisasi dari fungsi organ ginjal. Bahkan juga kalau misalnya kondisi ginjalnya dia fungsinya berkurang gitu kan. Nah, itu bisa kita lakukan, kita bisa mengkonsumsi gifuragin ini untuk si ginjalnya memperbaiki dirinya sendiri sehingga fungsi fungsi dia itu bisa meningkat seperti itu. Karena kadang ini dia, kadang penurunan fungsi ginjal tidak hanya dari si ginjalnya itu melemah, gitu, tapi juga karena kemungkinan ada batu ginjal di situ. Sehingga apa? Sehingga si organ ginjal itu tidak bisa optimal bekerja. Padahal si organ ginjalnya itu sehat.
dia tidak sakit loh. Sebagai contoh analoginya adalah pada saat kita punya, kita lihat pompa air ya, pompa air yang di rumah kita gitu kan. Pada saat ada pasir yang terhisap, maka si pompanya itu akan suaranya berubah, kemudian fungsinya dia juga akan berkurang untuk menarik air. Nah, itu juga yang terjadi dengan organ ginjal, karena organ ginjal itu seperti pompa dalam saluran, dalam sistem urinari ya, seperti itu. Dia mengeluarkan urin beserta dengan limbah hasil metabolisme dalam tubuh kita. Nah, itu dia. Jadi tidak hanya misalnya orang datang biasanya kan di di medis itu biasanya tingkatannya dari cek lab kemudian dilihat kreatininnya. Nah, dari situ baru kalau misalnya kreatininnya tinggi, maka si fungsi ginjalnya itu eh, berkurang tuh seperti itu. Ada masalah dengan si fungsi ginjalnya. Nah, itu yang apa namanya yang eh, mohon maaf, di darah, cek darah, maka si kreatinnya tinggi, maka si ginjalnya berkurang kemampuannya karena tertumpuk tuh ada kreatinin dalam darah kita. Mestinya kan kreatinin itu dikeluarkan oleh si ginjal tadi. Nah, itu dia. Terus tadi ya fungsi ginjal. Jadi gunakan herbal-herbal yang banyak herbal yang bisa untuk mengoptimalisasi si ginjal. Kemudian minyak zaitun juga ditambahkan di situ. Untuk apa? Untuk si aliran darahnya bisa lebih lancar. Karena eh, asam urat ini memang dia ada di dalam darah. Sehingga pada saat apa namanya? Darahnya tidak lancar, maka kemungkinan atau darahnya kental, maka kemungkinan si asam urat itu untuk tertimbun di satu titik, contohnya di sendi, itu lebih besar. Nah, dengan mengkonsumsi minyak zaitun, maka eh, peredaran darah jauh lebih lancar, sehingga kemungkinan untuk eh, terjadinya timbunan di sendi itu berkurang. Contoh, contoh biar masuk masuk di dalam nalarnya kita adalah pada saat kita tidur, maka peredaran darah kita tetap beredar, tapi dalam dalam tempo yang lambat, melambat tuh peredaran darah. Sehingga pada saat di mana namanya di kondisi-kondisi dia misalnya naik ke atas apa dia posisi kaki gitu kan dia ada tekukan di situ maka dia cenderung terkumpul karena peredaran darahnya dia eh, karena kita istirahat itu kan lebih pergerakan kita berkurang maka potensi dia untuk terkumpul lebih besar. Nah, makanya pada saat kita bangun pagi akan timbul rasa sakit tuh. Karena apa? Si asam urat tadi yang tertimbun tadi pada saat kita menginjakkan tumit kita, kaki kita, maka dia akan menusuk saraf sehingga kita timbul rasa sakit. Nah, itu dia apa namanya step-step terapi untuk eh, bagaimana kita mengontrol asam urat. Dan ini saya kira tidak sulit ya, bisa kita jalankan. Bahkan juga untuk teman-teman yang sudah melakukan, sudah menjadi terapis, ini bisa sebagai tambahan ya ilmu nanti bisa disebarkan juga untuk membantu teman-teman kita yang mungkin memiliki permasalahan di asam urat yang tinggi seperti itu.